kesempatan dan juga kepada saya, dan Bapak juga sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan. Nah, langsung saja Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 9 Dari ini, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada nih Pak, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Terima kasih banyak. Jelasnya kalau masalah pasti ada masalah. Seperti yang paling nyata untuk tahun ini, dengan munculnya pendaftar yang semakin banyak kan masalahnya berarti akan diberi fasilitas sarana kan itu baru kegiatan darat yang sarana. Belum juga kalau dari siswa itu juga masalah yang timbulkan dengan tidak tercukupannya buku juga masalah. Dalam prediksi bahwa buku itu sudah dianggap sudah selesai, ternyata setelah dievaluasi masih ada yang belum selesai. Masalah berikut juga dari guru-guru juga masalah, kan? Karena ada yang datang tepat waktu, ada yang masuk kelas, nah, ada yang juga nanti yang lain sudah berdaftar grup wali murid, ada yang belum masalah. Nah, tentunya penyelesaiannya sendiri-sendiri. Kalau seperti sarana, tentu penyelesaiannya kita berkonsultasi dengan yang dinas, kemudian selaku kecamatan kita berkonsultasi dengan camat. Ada juga solusi yang diberikan oleh teman-teman, yaitu kita membangun secara swadaya. Jadi dari beberapa itu kan bisa berarti secara otomatis sudah memberikan solusi dari masalah. Kalau dia mengenai buku sudah ada solusinya. Bapak sudah mendapatkan buku yang di-download tadi itu semua mape, berarti sudah ada solusi. Itu juga guru-guru kan ada solusinya kan. Nanti minggu depan dia tidak datang lagi. Nanti tahun depan itu ambilnya orang walau alam kita komunikasi. Itu jadi bervariasi Pak ya, yang ada Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak, keputusan apa yang Bapak ambil dalam menangani masalah tersebut? Pertama, kalau dia menyangkut siswa, berarti kita selalu berorientasi kepada orang tuanya. Minimal kita tahu dulu latar belakang siswa tersebut, kemudian kita kunjung seperti guru BP kemarin masalahnya berbeda. Menarik uang yang dipesan oleh guru tidak sesuai apa yang disampaikan oleh siswa. Nah, maka langkah yang diambil itu jelas. Dan itu juga bukan hanya salah satu itu. Justru itu Bapak mengharapkan warga membuat itu supaya teratasi di kelas itu. Kalau masalahnya kelas 7A, kan jadi grup itu sebagai komunikasi antara guru, kemudian siswa, dan kepala sekolah. Kalau mengenai guru-guru tentunya kan diatur secara kekeluargaan, ataukah kalau Bapak masih di sana itu kekeluargaan, tapi kalau Bapak sudah suruh ke dalam, nah itu sudah beda antara pimpinan dan jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul itu Pak, apakah merupakan dilema etika atau bidikan moral? Yang paling banyak kan dilema etika, seperti
seperti kalau di lembaga etika kan kasus itu kan biasanya yang bapak pasang itu tadi bukan jadi untuk mendeteksi siswa-siswa mengenai etika di lembaga etika, maka yang dipanggil. Kita makan tadi bapak langsung ke sana, siapa, bagaimana siswa tadi bekerja, kebersihan lingkungan kelas masing-masing ada. Terus kelas 9 itu tadi mempersilakan sampah, mengusahakan kalau Pak kantin ini itu di belakang kelas 2A bagaimana supaya diratakan. Tapi juga komunikasi siapa guru yang belum datang tadi, atau mendeteksinya permasalahan, bukan nanti banyak masalah terus diselesaikan ya permasalahan. Bukan moral, bukan moral kayaknya keluarga tidak naik jadi naik. Oke Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini? Apakah ada langkah-langkah atau strategi yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema yang Bapak alami? Kalau keputusannya ini berkaitan dengan siswa, maka tentunya melibatkan yang pertama dilibatkan adalah dewan dari akar permasalahan. Banyak kasus yang kedua, maka yang dipanggil itu kan wali kelas, BPK. Tapi kalau sudah menyangkut ranah itu secara keseluruhan, yang sudah merugikan SMP keseluruhan, maka biasanya mereka rapat-rapat yang itu tapi kalau seperti keputusannya tentang yang dari atasan tak perlu dirapatkan, tidak dijalankan suruh dari dinas begini, apalagi kita merapatkan sudah paten begitu, supaya dari bupati begini, kepala dinas begini, terus kita merapatkan nggak bisa ya. Apalagi diskusikan itu, penting jalankan. Kan sudah paten dari papan dari sananya. Luar biasa Pak. Nah, Pak, apakah ada maksudnya hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus yang Ada. Kalau seperti kemarin kejadiannya anak-anak tawuran antara kelas 9 yang sudah lulus dari kelas 8. Maka dilema itu bukan hanya teori, sampai di ruang ini saya kan bertengkar di hadapan kepolisian itu bertengkar. Yang satu orang tuanya menganggap benar, yang satu orang tuanya menganggap benar. Itu karena lihat kasusnya itu sudah menyangkut dua agama, suku, kayak kita harus memberikan orang ketiga pusat. Terus apa yang memang kalau misalnya kayak individu dengan kelompok ini? Nah itu, kalau dia secara umum tidak ada masalah, tapi kalau berubah jangan beda agama, dia cukup hati-hati untuk konsultasi dulu dengan pihak dinas menjalankan mobil kepolisian. Sedangkan polisi saja masih bertengkar, ayo nanti ke sana. Padahal ini orang tuanya pais tenang saja. Yang bukan ini yang ngamuk, menganggap benar. Hanya dimarah-marah dulu. Carikan solusi untuk polisi, dibutuhkan data persoalan, baru saya. Tantangan nih Pak, kira-kira ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ada. Semua ingin dimenangkan. Semuanya tidak mau dirugikan. Semuanya mau menang, yang benar gitu. Tak usah, ini kan sudah terjadi sama diri. Ketika ada pausa di sana yang sudah dijanjikan, Nah, tantangan itu akan lagi itu sudah nyata.
Padahal prosedurnya belum dilakukan. Ada kesalahan komunikasi yang disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua salah menafsirkan itu. Ketika kemarin itu saya marah pada urusan. Karena dia bertanya, apa Pak saya itu kan urusan karena belum ada angka perlu menaikkan. Itu karena di sana itu secara implisit ada kepentingan karena orang tuanya itu sudah menyangkut itu sudah tidak bisa lagi bergerak Pak ya. Bisa itu play. Ya cukup hati-hati. Oke Pak, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Nah, maksudnya ya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan langsung di tempat atau Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dirinya? Yang alhamdulillah yang kalau di kita ini kan tidak terlalu dalam hidupnya Bapak dalam 10 tahun bertugas di sini sekali itu yang tawuran. Tentunya alangkah bagusnya kalau diselesaikan pada saat itu langsung penyelesaiannya. Ada juga ya tidak secara langsung, tapi itu harus menunjukkan cukup bukti supaya masing-masing pihak ini tidak dirugikan. Karena hukum harus hati-hati. Ada orang berkata kalau klaim etika ini terjadi pada zaman dulu hadiran atau dalam rapat kita. Kalau memang tidak bisa, itu kalau memang tidak bisa, tetapkan sama kondisi. Kalau memang tidak bisa, ya hentikan gajinya. Tapi saya tidak merugikan. Yang penting tidak merugikan dan ada kepastian. Jangan menunda-nunda. Jangan berbeda Pak ya. Jadi setiap dilema itu penyelesaiannya berbeda. Ada yang diselesaikan satu, ada yang harus dilanjutkan. Kalau guru jelas siswa diselesaikan saat itu. Kemudian guru juga mungkin. Nah, kalau memang guru syaratnya 6 kali dipanggil, disurati, di BAP tidak bisa, langsung saja penghentian gaji. Kasusnya seperti yang guru sebelah itu kan sudah penghentian orang belum ada. Ya Pak, jadi apakah selama ini Pak ada orang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema yang Bapak? Penjelasan Sampaikan ya. yang pertama itu kan kita pada persoalan mungkin kita tidak ada masalah. Yang terberat itu yang tawuran itu kan belum ada guru, kemudian solusi, kemudian menjalankan prosedur komunikasi yang pertama dibangun dan ini kecamatan, habis itu koordinat, setelah itu mencari informasi awal dari kantin, ada informasi awal lalu memanggil ya terutama guru-guru yang hebat dan baik. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam dari masalah yang menimbulkan Pembelajaran itu semakin dewasa. Jadi kalau ada masalah itu terjadi lagi kita dikaget lagi. Yang kemarin itu ada 2 kasus yang SMP 9 yang selama sampai tersimpun. Pertama yang paling parah itu adalah desa Monobangko kontra
kan penulisannya selesai begitu juga Dina kasih dan sama kemudian kalau ketika ada masalah itu sudah tahu jalannya. Sama dengan ini kalau anak-anak yang tidak naik kelas tergantung juga yang menyelesaikan masalah itu bahkan ini tapi karena kemarin di SMP 3 sudah tertempa dan menyelesaikan masalah itu tinggal konsultasi dari KB memberikan penjelasan hanya keputusannya adalah dia memberikan menyelesaikan dia tidak punya pengalaman sebagai bangun polis kau tidak cara kurikulum mereka lulus semua informasikan dari tempat sana kemudian kita bisa lebih enjoy tanpa korup-korup kalau pusing jadi kalau sudah ada masalah yang sabar saja nih saya tambah itu saya namanya beragama pasti setiap hasilnya diminta izin mereka kenapa jangan takut jadi pembina pecah dalam analisanya loh pembina iya itu lain kalau nggak naik karena hamil hal yang sama setiap presiden hal yang sama setiap presiden hal yang sama kau tahu tuh biar dia diberitahu mau tahu jadi pembina kalau orang yang tidak takut sesuatu enjoy aja santai jadi dengan adanya masalah-masalah tadi sana lebih solusinya baik Pak, terima kasih banyak atas wawancara yang ini menjadi wawasan juga bagi saya untuk mengambil keputusan bahwasanya tidak boleh langsung mengambil keputusan pada saat itu. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Pamit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini yaitu saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan tugas saya sebagai guru bergerak mengenai pengambilan keputusan. Nah, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Mungkin langsung saja Bu ya. Jadi begini Bu, pertanyaan pertama. Selama Ibu jadi kepala sekolah di SMP Islam Tirta Kencana ini, tentunya kan ada kasus-kasus yang pernah Ibu alami. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan deliknya etika atau bijukan moral? Terima kasih. Saya langsung jawab satu-satu atau Boleh semuanya? satu-satu. Satu-satu. Masalah dilema etika anak-anak. Kalau selama ini etika itu baik etika maupun apa tadi rujukan moral itu yang pertama-tama menangani itu adalah dari wali kelas. Kemudian setelah wali kelas diberikan kesempatan ke guru BP. BP melakukan proses-proses tadi. Setelah itu kalau memang BP sudah tidak mampu menanganinya, baru diserahkan ke kepala sekolah. Berarti kasusnya ini termasuk di kasus dilema etika Bu ya? Iya. Kemudian selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolahnya ini kan mengenai kasus yang Ibu alami tadi? Ya, terima kasih. Kalau masalah keputusan itu saya tidak mengambil keputusan sendiri. Semua itu kita musyawarah bersama dengan guru-guru, karena yang menangani itu adalah yang bertemu langsung dengan anak-anak itu adalah guru yang bersangkutan. Jadi seperti itu, saya tidak langsung otoriter, tapi melalui proses-proses yang ada. Nah, berarti kan kalau seperti itu ada langkah-langkahnya Bu ya? Tapi langkah-langkah
apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil? Langkah-langkah yang saya biasa ambil, biasa kan di sini kan ada apa namanya ini, tata tertib. Jadi melalui tata tertib dulu itu saya sampaikan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya membaca, kemudian ada kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi lewat tata tertib yang ada kemudian ditangani langsung oleh guru piket. Kemudian karena guru piket ini setiap hari kan berbeda, jadi lewat guru piket tadi, kalau misalnya guru piket menanganinya seperti apa, kemudian diserahkan ke wali kelas. Dari wali kelas kemudian diproses. Kalau wali kelas sudah tidak mampu mengenai etika atau moral anak-anak, diserahkanlah ke guru DP. Seperti itu, dan selanjutnya sampai ke kelas. Berarti kita buat kesepakatan dengan orang tua. Oke, jadi menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya hal-hal yang efektif yang kita lakukan itu, pertama-tama saya lakukan adalah musyawarah dengan guru-guru atau rapat bersama mengenai kasus atau hal yang melanggar etika tadi. Jadi kita bermusyawarah dulu, karena hasil musyawarah itu saya anggap lebih baik untuk mengambil suatu keputusan seperti itu, karena banyak unek-unek yang muncul dari guru-guru. Sampaikan semua, kita sampaikan semua. Nah, tadi kan yang menurut Ibu itu kan yang paling efektif. Nah, sekarang mengenai tantangan Ibu, tantangan apa sih yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau tantangan sih banyak. Memang kalau melihat tantangan yang ada, banyak congkongan yang dari luar sana, tapi kan lihat kita bagaimana merubah perilaku anak itu. Itu tantangan. Memang banyak kasus yang apa namanya yang terjadi di sekolah ini. Banyak cerita di luar sana, itulah tantangan yang terbesar. Tapi alhamdulillah dengan tantangan itu kita tetap memperbaiki. Lewat tantangan yang ada, kita tetap maju karena itu menurut kita baik untuk kita lakukan seperti itu. Tantangannya ini luar biasa, Bu ya. Luar biasa di luar sana. Memang kalau kita contoh saja moral-moral yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang sepele saja ditegur sama anak-anak, kemudian anak-anak menyampaikan ke orang tuanya datang mengamuk ke sini. Itu tadi karena apa namanya, komunikasi itu kita jaga juga dengan orang tua. Melawan kelompok, Bu ya. Iya. Selanjutnya, Bu ya, apakah Ibu memiliki jadwal atau aturan atau prosedur nih selama Ibu melakukan pengambilan keputusan, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga kalau misalnya ada masalah? Kalau ada masalah, kan yang menangani yang pertama itu adalah wali kelasnya, karena wali kelas itu tahu tentang hal-hal yang ada di dalam kelas. Kalau misalnya wali kelas tidak sanggup lagi, diserahkan ke guru BP. Nanti guru BP yang membuat jadwal sesuai dengan kasus yang ada. Jadi dia menjadwalkan untuk mendatangkan orang tuanya 1 atau 2 kali atau 3 kali, diproses ya melalui jadwal yang ada tadi, karena guru BP di sini juga punya jadwal mengajar. Jadi setelah itu kalau misalnya kasus itu tidak bisa diselesaikan, maka diserahkanlah kepada kami. Jadi kalau diserahkan ke kepala sekolah, ya itu keputusan yang terakhir yang diambil, yaitu dikeluarkan atau ditindaklanjuti seperti apa. Berarti dia sudah memiliki prosedur, Bu ya? Iya, terjadwal. Oke, nah selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu untuk melakukan mengambil keputusan dalam kasus kita ini? Sekarang ini Ibu sudah ada kami datangkan dari pihak apa namanya Babinsa, karena kasus ini memang kita tidak bisa tangani sendiri. Tentang moral anak-anak sekarang luar biasa. Jadi kami menghadirkan Babinsa di sini, Bu. Jadi setiap hari Senin dan hari Jumat Babinsa itu ada di sini. Walaupun dia hanya berdiri saja, anak-anak sudah ada apa namanya itu
nilai tambahnya bahwa dia seperti apa perilakunya terhadap orang yang lebih tua, berjalannya saja seperti apa, seperti itu. Jadi kami hadirkan Babinsa untuk menangani bekerja sama dengan kami dalam menangani kasus-kasus tentang etika. Seperti bagus Ibu ya, biasa. Jadi Babinsa ini memang dia terjun langsung untuk dengan siswa mengenai bagaimana sih moralnya anak sekarang seperti itu ya. Bukan cuma di sini Bu, di luaran sana juga banyak. Karena di anak-anak sekarang luar biasa. Ada sudah berbicara tidak baik terhadap orang yang lebih tua, kemudian moralnya seperti apa di luaran sana. Tapi dengan adanya Babinsa berada di sini dan beliau memantau di luaran sana, alhamdulillah anak-anak sudah banyak berubah sekarang ini. Luar biasa dayanya Babinsa itu ya. Iya. Oke nih, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ini, kira-kira pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan, ada yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan? Baik, dengan pengalaman-pengalaman yang ada Bu, alhamdulillah kita semakin dewasa dalam bertindak dari pengalaman yang ada. Karena pengalaman ini adalah ilmu yang paling berharga dari pengalaman. Belum tentu kita membaca sebuah buku itu kita dapatkan hal-hal seperti ini, tapi dengan adanya kasus di luaran sana, adanya kasus di sekolah, mendewasakan kita untuk bertindak. Jadi kita juga tidak langsung bertindak menghukum anak-anak, tidak, tetapi melalui sebuah proses mendewasakan kita untuk bertindak. Barangkali seperti itu, Ibu. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk wawancara. Kemudian Ibu juga sudah berbagi kepada saya mengenai bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Ternyata kalau kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa kita langsung menentukan, oh ini kamu salah, ini kamu benar. Ternyata dia masih melalui proses atau ada prosedurnya untuk mengambil keputusan yang baik dan Ibu ya. Kemudian juga sebelum ditutup, cara kita menyampaikan itu juga harus santun. Karena apa yang kita lakukan, kemudian kepribadian kita itu perlihatkan. Walaupun kita misalnya ada masalah keluarga, tapi jangan kita perlihatkan di sini. Jadi kita harus ramah terhadap anak-anak, tersenyum terhadap anak-anak, walaupun kita itu seperti apa misalnya. Jadi kita perlihatkan yang baik-baik. Karena apa yang kita perlihatkan jadi contoh untuk anak-anak. Kita harus bisa mengatur emosional kita, ya. Bagaimanapun di rumah ada masalah, ketemu anak-anak, jadi jangan sampai dilampiaskan ke anak. Iya. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon pamit Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.